Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini saya absen terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita nihil ya. Izin share screen terlebih dahulu. Kita kemarin membahas mengenai struktur kebahasaan. Hari ini kita membahas teks ulasan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri secara efektif dengan pergaulan dan lingkungan sosial. Yang kedua yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu. Yang ketiga mampu menggunakan, mengurai, memodifikasi, menulis, membaca, dan mengarang berdasarkan apa yang dipelajari di sekolah. Untuk KD-nya membahas tentang 3.12 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan yang diperdengarkan dan dibaca. KI-nya yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Oke, apakah ada yang tahu teks ulasan itu apa? Ya, benar sekali. Teks ulasan merupakan teks yang memaparkan penilaian terhadap suatu objek atau suatu karya, dan si pembaca juga dapat menilai kualitas sebuah karya dalam buku. Untuk tujuan dari teks ulasan ini yaitu pemberitahu serta mengajak pembaca untuk memikirkan dan mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam suatu karya. Yang kedua, ada memberikan pertimbangan untuk pembaca dan menikmati sebuah karya. Yang terakhir, memberikan informasi terhadap para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan dari karya yang diresensikan. Kemudian ada ciri-cirinya. Yang pertama ada struktur. Struktur ini terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua ada memuat informasi berdasarkan opini penulis mengenai suatu karya. Kemudian yang ketiga yaitu opininya berdasarkan fakta. Yang terakhir memiliki nama lain yaitu resensi. Untuk struktur teks ulasan ini merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Adapun struktur teks ulasan ini terdiri dari 4. Yang pertama ada identitas suatu teks tersebut, kemudian orientasi, yang ketiga sinopsis, dan yang keempat penilaian karya yang meliputi kelebihan dan kekurangan. Untuk langkah-langkah menulis teks ulasan ini ada 4 juga. Yang pertama ada topik, kemudian topik ini kalian mencari hal yang menarik dan penting dalam sebuah karya tersebut. Yang kedua ada paragraf pendahuluan. Setelah menentukan topik, kalian membuat paragraf pendahuluan untuk diulas. Yang ketiga ada rangkaian paragraf. Jadi rangkaian paragraf ini berisi kelebihan dan kekurangan penulis dalam suatu karya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dan kesimpulan ini berisi saran untuk pembaca mengenai karya tersebut dan berfungsi menegaskan kembali kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, Ibu ini memberikan contoh teks ulasan untuk mengerjakan teks Marmut Merah Jambu yang sebangku saya beri 1. Jadi nanti kalian juga akan mengulas atau menelaah teks Marmut Merah Jambu ini, dan isinya ada identitas karya, pengenalan karya, sinopsis, ringkasan isi cerita, dan penilaian karya yang meliputi kelebihan dan kelemahan. Misalnya ini ada naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur. Jadi identitasnya kalian sebutkan pengarang dan lain-lain. Kemudian orientasi dan pengenalan karyanya. Jadi kalian ulaslah teks ulasan Marmut Merah Jambu. Nanti kalian kumpulkan di meja saya paling lambat sebelum pulang sekolah. Itu untuk tugas mandiri. Untuk tugas kelompok ini yang akan kita bahas
di minggu depan. Oke, untuk tugas kelompok saya bagi setiap kelompok 5 orang. Jadi untuk tugas kelompok ini kalian bebas memilih judul novel yang kalian akan ulas dan telaah seperti yang seperti contoh di atas tadi. Begitu, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.